Saya ini manusia juga seperti sampean. Saya nyasar sendirian di sini. Teman-teman saya sudah pergi meninggalkan saya. Jika memang nantinya ditakdirkan tidak selamat, setidaknya Henry dan Kevin mati dalam upaya menyelamatkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan gue Indra di besok pagi. Sebelumnya gue sangat berterima kasih banget buat teman-teman semua yang sudah mensupport, menonton, mendengarkan besok pagi sampai saat ini. Semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Di segmen kali ini gue akan membawakan cerita pengalaman dua orang pendaki, yaitu Mas Henry dan Kevin saat pendakiannya di Gunung Lawu di tahun 2002. Jadi si Henry dan Kevin ini mengalami tersesat di pendakiannya saat itu nih guys. Ngomongin tersesat di gunung, yang pastinya Henry dan Kevin ini tidak terlepas juga dengan gangguan mistisnya Gunung Lawu. Buat Bang Henry dan Kevin yang sudah memberikan cerita pengalamannya ini, semoga sehat dan sukses selalu. Dan buat teman-teman semua yang menyimak cerita ini, semoga bisa mengambil sisi positifnya dan bisa menjadikan pelajaran bagi kita semua. Tapi sebelum masuk ke ceritanya, gue mengingatkan kembali juga bahwasanya cerita yang mau gue angkat kali ini bukan untuk menakut-nakuti teman-teman semua, tidak juga untuk mengurungkan niat teman-teman semua untuk mendaki gunung. Bagi kalian juga yang mungkin mempunyai cerita pengalaman pendakian mistis, khususnya di pendakian gunung, cerita kalian pengen diangkat di besok pagi atau menjadi narasumber, kalian bisa langsung mengirimkan email di besokpagi.ch@gmail.com atau melalui DM Instagram di besokpagi.tdv. Nanti linknya untuk lebih jelasnya gue bakal cantumin juga di kolom deskripsi. Jangan lupa juga di subscribe besok pagi, like, comment, and share, nyalain loncengnya supaya kalian juga tidak tertinggal nih video-video terbaru dari besok pagi. Oke, mungkin tanpa berlama waktu, bagi kalian juga yang mungkin penasaran sama ceritanya pengalaman pendakian Mas Henry dan Kevin ini, kita langsung aja masuk ke ceritanya. Jadi perjalanan mereka berdua ini awalnya menggunakan kereta api dari stasiun Senen menuju Solo dan berlanjut menggunakan kendaraan umum sampai tiba di base camp. Base camp yang dimaksud itu tempat singgah, istirahat, dan registrasi untuk para pendaki sebelum melakukan pendakian gunungnya nih. Henry dan Kevin ini baru pertama kalinya mendaki Gunung Lawu dengan berbekal informasi yang didapat secukupnya dan pengalaman pendakiannya sebelumnya mereka berdua nih. Di zaman itu mungkin berbeda ya dengan zaman yang sekarang. Maksudnya informasi yang mereka dapat itu mungkin tak semudah dan sedetail di zaman sekarang. Tibalah mereka berdua di base camp pendakian Gunung Lawu via Cemoro Sewu. Mungkin suasana pada tahun itu pendakian bisa dikatakan tidak seramai kayak zaman sekarang nih guys. Karena pada saat itu dikutip dari cerita yang disampaikan oleh Kevin ini, yang melakukan pendakiannya hanya Henry dan si Kevin aja nih. Kebayangkan di zaman itu jalur pendakian yang tidak seramai sekarang dan vegetasi hutan yang masih terjaga dan rapat, serta minimnya informasi dan lain sebagainya, mereka mengalami tersesat seperti apa. Kita lanjut, sekitar jam 10 pagi, Henry dan Kevin ini mulai meninggalkan base camp dan pos simaksi untuk melakukan pendakian hari itu juga nih guys. Sebelum jalan, ada petugas pos yang memberi pesan kepada mereka berdua nih. Pesannya seperti ini. Kalian hati-hati, sepertinya kalian nanti tidak akan bertemu pendaki lain. Karena kemarin yang datang hanya kalian saja. Tapi kalau orang-orang yang mendaki untuk ritual mungkin masih ada. Mereka biasa menetap agak lama di atas, dan ingat, jangan langgar pantangan. Pesannya seperti itu kurang lebihnya. Secara umum, perjalanan mereka lancar-lancar aja. Dari pos 1 sampai menuju pos 3 nih guys. Menjelang jam 3 sore, mereka tiba di pos 4. Di sini mereka berdua mengalami keganjilan dari cuaca yang tadinya cerah, seketika langsung berubah menjadi gelap. Hujan pun turun dengan derasnya, dan dalam situasi ini, Kevin sempat bertanya kepada si Henry. Gimana, Henry? Kita lanjut apa break dulu? Henry pun menjawab, nggak apa-apa, Vin. Kita lanjut aja. Sambil nanti kita lihat sikon. Kalau cuaca berubah dan dirasa nggak aman, mending kita cari lapak untuk ngecamp aja. Akhirnya mereka pun melanjutkan perjalanan menuju pos 5 nih guys. Dan di tengah perjalanan mereka, sampai di sebuah mulut goa yang arahnya menjorok seperti masuk ke dalam jurang,
Dan ada sebuah batang pohon di depan mulut gua tersebut, tertancap sebuah penanda yang bertuliskan Jolo Tundo. Henry pun memutuskan untuk berhenti sejenak sambil beristirahat karena dia berpikir kalau pos 5 ini dikit lagi akan sampai. Namun Kevin ini merasakan ketidaknyamanan berada di dalam goa ini yang isi dalamnya banyak banget sesajen nih guys. Henry pun merasakan hal yang sama karena mereka berdua sudah terlanjur. Ibaratnya udah terlanjur itu dia udah terlanjur ngeres di situ dan fisik yang mereka rasakan itu udah terlalu lelah banget. Selang beberapa menit, Henry pun merasakan keanehan. Henry melihat ada segumpalan asap yang pekat di tengah tumpukan sesajen di dalam goa itu yang pastinya. Terus diperhatikan gumpalan asap itu tiba-tiba mengarah ke tubuhnya si Henry nih. Dan Henry pada saat itu terpental, hampir terjatuh ke dalam jurang. Gila sini. Oke, kita lanjut ya. Kevin yang melihat kejadian pada saat itu bertanya kepada si Henry nih guys. Lo kenapa, Dri? Henry pun hanya menjawab, tidak apa-apa. Dengan dalih tidak mau memperkeruh suasana atau membuat Kevin menjadi takut. Pada akhirnya mereka memutuskan untuk bergerak kembali menuju pos 5. Sepanjang perjalanan meninggalkan gua Jolo Tundo, Henry merasakan ada sesuatu yang memperhatikan dia. Dan itu ia rasakan sampai tiba di pos 5. Nah, sial, cuaca pada saat itu tidaklah bersahabat bagi mereka berdua. Hujan kembali turun dengan derasnya dan melihat waktu yang sudah menjelang maghrib. Mereka berdua segera membangunkan tenda dan memutuskan bermalam di pos Gunung Lawu via Cemoro Sewu. Seperti biasa, setelah merapikan semua seisi tenda dan menyantap menu makan malam, mereka berdua pun berbincang-bincang di malam itu. Di tengah hujan serta angin yang menyelimuti tenda mereka, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki nih guys. Henry mengira pada saat itu adalah suara langkah kaki rombongan pendaki yang lain nih. Yang maksud pendaki yang lain itu rombongan pendaki yang baru naik lah atau mungkin turun. Dan sama juga yang dirasakan oleh si Henry seperti itu. Dan suara langkah kaki itu tiba-tiba berhenti nih guys, tepat di depan tendanya mereka. Henry dan Kevin mulai merasakan keanehan dan mereka berdua mulai saling tatap muka. Henry pun memberanikan diri untuk menanyakan siapa orang yang di luar tenda mereka itu. Saut Henry seperti ini. Mas, Mbak, siapapun di luar, mau naik ke puncak kah? Sendirian aja. Tapi tidak ada jawaban dari suara yang mereka dengar di luar tenda itu. Henry pun penasaran dan coba mengecek luar tenda dengan memakai cahaya senter yang ia bawa nih. Dan akhirnya tidak ada satupun orang yang Henry lihat. Keanehan mulai dirasakan oleh Henry. Tanpa berpikir panjang, Henry pun langsung bergegas kembali masuk ke dalam tenda. Dan si Kevin ini membuka suara, mempertanyakan kondisi di luar sana. Ada pendaki kah? Atau siapakah yang di luar itu? Namun Henry pun hanya menjawab nggak ada siapa-siapa. Sudah, nggak usah dipikirkan. Cuma perasaan kita aja tadi. Mereka berdua pun melanjutkan perbincangan dengan dalih melupakan kejadian yang ganjil tersebut. Namun gangguan itu pun tidak berakhir sampai di situ nih guys. Di tengah perbincangan mereka berdua, tenda mereka seperti ada yang goyangin dan itu terasa banget. Henry pun kembali keluar mengecek area sekitar tenda. Lagi-lagi benar saja, tidak ada satu orang pun di luar. Ketika kembali menuju tenda, Henry pun merasakan banyak sosok yang memperhatikan dirinya ini. Setelah sampai di dalam tenda, Henry pun kaget melihat Kevin dengan raut wajah yang ketakutan nih guys. Henry pun bertanya kepada Kevin, "Vin, lu kenapa?" Kevin menjelaskan kalau dia melihat ada sebuah tangan besar yang memukul bagian atas tendanya nih guys. Henry pun coba menenangkan Kevin dengan menyuruh Kevin untuk paksain tidur. Dan Henry akan tertidur kalau si Kevin ini sudah terlelap lah. Malam makin larut, hujan pun tidak kunjung reda. Benar saja, selang beberapa menit Kevin tertidur pulas, Henry melihat sebuah tangan besar di luar tenda yang ingin merobohkan tenda mereka berdua nih guys. Namun, Henry menyikapinya dengan membaca doa serta ayat-ayat suci Al-Quran yang dia yakini. Selang dari kejadian itu, terdengar suara benda jatuh. Benda jatuhnya ini sangat keras sekali, lalu dibarengi dengan suara auman macan.
Gila, nggak kebayang ya di situasi mereka berdua di tengah malam itu benar-benar diteror oleh suara-suara gaib lah. Henry di situ mulai mencoba melawan rasa takutnya dengan terus berpikir positif. Dan awan macan itu tiba-tiba berubah menjadi suara obrolan banyak dengan bahasa Jawa kuno. Lalu suara obrolan itu menjadi sangat keras, seperti orang ribut adu omongan gitu nih guys. Henry pun merasakan ketakutan yang sangat dalam, sampai pada akhirnya gangguan gaib yang ia yakini itu hilang dengan sendirinya. Bersamaan dengan hujan yang reda dan kondisi malam di pos 5 pada saat itu kembali normal nih guys. Tertidurlah Henry dengan sendirinya. Tibalah pagi. Seperti biasa, setelah sarapan mereka berdua ini bersiap-siap untuk bergerak kembali menuju puncak Gunung Lawu. Biasa disebut puncak Hargodumula nih guys. Setelah mengecek kembali perbekalan mereka yang akan dibawa saat menuju puncak, Henry pun merasakan ragu karena peta pendakian yang ia bawa tiba-tiba hilang entah kemana. Henry pun meyakini bahwa peta tersebut ditaruh di ransel dan tidak dibuka semalaman itu. Kevin pun mulai menanyakan kepada si Henry ini, apakah mau lanjut atau kembali turun saja. Namun, Henry meyakini Kevin untuk terus meneruskan perjalanan. Setelah mengamati area sekitar, Henry dan Kevin pun mulai perjalanan menuju puncak dengan posisi Kevin di belakang dan Henry sebagai navigator di depan. Henry pun menyarankan Kevin untuk tidak jauh-jauh dari Henry karena memang jarak pandang yang kurang disertai kabut pagi hari itu mengiringi perjalanan mereka berdua menuju puncak nih guys. Terus berjalan sampai mereka tiba di suatu tempat yang dimana sekitaran mereka lapangan luas tanpa pepohonan atau biasa disebut sabana nih guys. Dalam hati, Henry pun meragukan jalur yang ia pilih. Namun mereka terus berjalan dan di sini jalur pendakian yang dipilih Henry pun makin disusuri, semakin jauh, semakin tertutup dan pada akhirnya Henry pun menghentikan langkahnya dan memutuskan untuk break istirahat. Di sini Kevin mulai menanyakan perihal jalur pendakian yang dipilih oleh Henry ini nih guys. Jadi, ini benar jalur menuju puncaknya. Henry pun menjawab bahwa ia juga meragukan jalur yang ia pilih dan menyampaikan kepada si Kevin ini kalau mereka berdua tersesat dan keluar jauh dari jalur pendakian. Di sini Henry mengambil sikap untuk menunggu kondisi cuaca membaik nih guys. Setelah ditunggu sekitar setengah jam, cuaca pun tak kunjung membaik dan Henry juga tidak mau berlama-lama di tempat ini. Akhirnya Henry memutuskan untuk mencari jalur namun tanpa Kevin. Iya, tanpa Kevin. Kevin disuruh Henry untuk tetap diam di tempat dan Henry menyusuri sabana yang terbuka tersebut untuk mencari arah menuju puncak dengan berbekal tali rapia yang ia bawa sebagai peninggal jejak nih guys. Fungsinya jika nanti Henry menemukan jalur yang benar dan tepat, dia akan kembali ke tempat Kevin ditinggal ini. Setelah mencari jalan sekitar hampir 2 jam lebih, Henry pun tidak menemukan jalur tepat dan ia yakini benar. Di perjalanan mencari jalur tersebut hanya berujung tebing dan berbatuan dan itu buntu. Tidak ada jalur yang bisa dilalui lagi. Mau gak mau, Henry pun kembali berjalan ke titik tempat Kevin ditinggal itu nih guys. Di tengah perjalanan Henry seorang diri yang meninggalkan Kevin, tiba-tiba dia mendengar suara orang yang berucap, "Pergi dari tempat ini." Henry pun sungguh merasa takut dan merinding karena di sekelilingnya tidak ada satupun orang yang ia lihat. Henry pun terus bergerak dan mencoba menghilangkan suara itu. Di tengah perjalanan, Henry melihat di kejauhan seperti ada sosok seseorang yang makin jauh, makin mendekat dan nampak bahwa itu adalah Kevin yang berlari mengikuti tanda yang dibuat oleh si Henry ini nih guys. Dan di sini Kevin pun tersendak-sendak nih dengan raut wajah penuh kepanikan. Henry pun langsung menyuguhkan air minum untuk si Kevin ini dan mulai mempertanyakan kenapa Kevin harus meninggalkan tempat tersebut dan menghampiri si Henry. Kevin pun menjawab kalau Kevin mendengar suara langkah kaki
yang ramai sekali di belakangnya saat ditinggal Henry tersebut nih guys. Seketika dilihat tak nampak pun seorang yang berjalan ke arah si Kevin ini. Kevin mencoba menenangkan dirinya, namun suara itu datang kembali dan kali ini cukup ramai sekali. Karena rasa penasaran yang sangat besar, Kevin mencoba menoleh ke arah suara itu yang tepat berada di belakangnya. Dan yang dilihat Kevin pada saat itu adalah sosok seseorang di belakangnya tinggi besar, dan itu hanya terlihat cuma kakinya saja. Badan sampai sekujur kepalanya tidak terlihat. Bisa kalian bayangin lah ya, setinggi apa dan sebesar apa sosok itu. Kevin pun mulai panik, tidak karuan nih guys. Akhirnya memberanikan diri untuk samperin si Henry dengan mengikuti tanda yang dibuat Henry pada saat itu. Kevin mulai melontarkan pertanyaan kepada si Henry nih. Dri, apa lu udah ketemu jalurnya? Jadi ketika Kevin melontarkan pertanyaan ini, ketika dia udah bertemu, si Kevin ini menyampaikan si Henry ini ya guys. Di sini Henry pun menjawab dengan apa adanya. Seperti yang sudah ia jalankan sebelum, bahwasannya pencarian jalur yang Henry cari tidak membuahkan hasil. Artinya Henry tidak menemukan jalur alias buntu. Namun pada saat itu Henry pun coba meyakinkan Kevin untuk meneruskan jalan kembali. Alasannya untuk mencoba istirahat dahulu, menenangkan pikiran sambil seduh kopi, sebatang dua batang rokok lah. Dan di tengah perjalanan Henry melihat ada sosok dari kejauhan, nampak seperti orang yang berpakaian seperti pendaki nih guys, yang sedang melambaikan tangannya ke arah si Henry ini. Henry pun bergegas menghampiri pendaki tersebut sambil teriak memanggil, namun pendaki tersebut meresponnya hanya melambaikan tangan. Ya, hanya melambaikan tangan saja, dia tidak bersuara. Rasa penasaran Henry semakin besar, langkah kakinya pun semakin dipercepat. Tanpa sadar, Kevin yang mengikutinya dari belakang tertinggal nih guys. Tertinggal sangat jauh lah. Semakin dekat, mendekati pendaki yang Henry lihat itu, tiba-tiba pendaki tersebut menghilang. Dan Henry mulai menghentikan langkahnya, menarik nafasnya dalam-dalam, lalu mengusap mukanya, dan menyadari nih guys, kalau yang ia lihat itu bukanlah manusia seutuhnya. Kevin yang tertinggal jauh pun sudah tak nampak keberadaannya. Henry mulai panik dan kembali bergerak mundur untuk mencari Kevin. Sekitar setengah jam Kevin tak kunjung nampak, dan Henry mulai beristirahat sejenak dan memikirkan kenapa ini bisa terjadi di pendakian mereka berdua ini. Di sela istirahatnya, Henry berdoa sambil meneteskan air mata. Dalam doanya, Henry berharap diberi titik terang, bertemu jalur pendakian sewajarnya, dan bisa bertemu kembali dengan Kevin. Setelah bertemu si Kevin, Henry ini kayak merasa bersalah gitu nih guys. Dia merasa bersalah karena udah meninggalkan Kevin cukup jauh sampai tidak terlihat. Dan pada saat itu Henry ketika menunggu Kevin berada di salah satu danau, yang dimana ketika mereka mau melakukan pendakian saat di bawah base camp itu ya guys, di peta pendakiannya itu tidak ada sebuah danau. Mungkin mereka udah keluar jauh dari jalur pendakian. Jadi si Kevin ini mulai bertanya kepada si Henry ini nih guys, kita di mana nih Henry? Dia bilang kemarin kan di base camp itu kita lihat peta pendakiannya tidak ada sebuah danau. Mungkin kita udah keluar jauh dari jalur pendakian nih Vin. Sambungnya seperti itulah Henry menjelaskan kepada si Kevin. Dan Kevin ini mulai bertanya lagi, terus kita kemana lagi nih Henry? Dan Henry menjawab, yang penting kita cari tempat aman dulu untuk istirahat. Sambil nunggu kabut hilang, baru kita orientasi lagi buat cari jalan atau bikin tanda SOS. Tanda SOS ini tanda darurat ya guys ya, tanda yang dimana dibuat ketika orang sedang tersesat lah ya. Siapa tahu ada yang lihat dan nolong mereka berdua ini. Dan di sini mereka sambil berpikir untuk menentukan kemana lagi arah mereka nanti berjalan. Henry ini masih terus memperhatikan burung jalak yang sedari tadi masih bermain-main di pinggir danau itu nih guys. Burung jalak ini terlihat jinak. Namun sesekali Henry ketika mau menyamparkan, burung ini pergi.
Si Henry ini pun iseng berinisiatif untuk mengeluarkan sebungkus mie instan. Dia berikan kepada burung jalak itu, dan burung jalak itu pun memakannya. Henry merasa pada saat itu sudah cukup istirahatnya. Mereka pun berniat melanjutkan perjalanan untuk mencari lokasi yang lebih aman. Setidaknya aman dari sapuan badai maupun sambaran petir. Burung jalak tadi tiba-tiba datang mendekati mereka nih guys. Dia hinggap di sebuah batu yang berada tepat di depannya Henry ini. Matanya terus memandang Henry, seolah-olah sedang mengajak komunikasi. Tak lama, burung itu terbang menjauh lalu kembali lagi. Menjauh lagi, kembali lagi. Ya, begitu-begitu teruslah. Burung itu kayak ada sesuatu yang pengen disampaikan kepada si Henry dan Kevin ini nih guys. Mereka pun berdua nih memutuskan untuk mengikuti burung jalak itu nih guys. Entah kemana dia membawa mereka, karena Henry rasa semuanya akan sama aja. Semoga saja mereka menemukan tempat yang cocok dan aman untuk beristirahat atau bermalam pada hari itu. Sudah 6 jam lamanya Henry dan Kevin ini tersesat nih guys. Beruntungnya, seluruh perlengkapan mereka masih utuh. Persediaan perbekalan juga diperkirakan masih cukup untuk 2-3 hari. Semoga tidak terjadi hal yang lebih buruk, bahkan mencelakakan mereka berdua. Harapannya Henry dan Kevin seperti itu. Sekitar 30 menit mereka berjalan, tiba di satu tempat di mana terdapat hutan di salah satu sisinya. Sepertinya ini salah satu dari ujung sabana. Jadi mereka, si Henry dan Kevin ini berjalan hanya di lapangan luas sabana itu aja guys selama tersesat. Tetapi tempat ini berbeda dengan dinding tebing yang ditemui Henry sebelumnya. Karena Henry ini sempat mencari jalur yang sebelumnya dia meninggalkan Kevin, sampai akhirnya si Henry ini tidak menemukan jalur yang ia yakini itu. Dan di tempat ini Henry merasa agak sedikit berbeda gitu guys. Sepanjang perjalanan tadi mereka tetap memasang tanda seperti sebelumnya. Tanda yang dimaksud itu yang tali rapi ya Henry bawa itu ya guys ya. Yang dia jadi mengikat membuat marka jalan dari tali rapia itu. Artinya supaya dia tetap berada di jalur yang mereka buat ini nih guys. Sewaktu-waktu keadaan tidak membaik, mereka bisa mengikuti jalur yang si Henry buat ini. Dan mereka mendekati salah satu sisi yang terdapat banyak pepohonan. Burung jalak yang tadi diikuti sudah tidak terlihat lagi, entah pergi kemana. Mereka rasa tempat ini memang cocok untuk mendirikan tenda. Banyak pepohonan yang lumayan tinggi yang bisa berfungsi menahan angin maupun petir. Tiba-tiba perasaan Henry pun berubah tidak enak nih guys. Bulu kuduknya tiba-tiba berdiri di salah satu sisi tempat ini. Dia melihat ada semacam lubang besar gelap yang sedikit tertutup dedaunan dari pohon di sekitarnya itu nih guys. Henry tak dapat memastikan karena pandangannya masih terhalang kabut. Tiba-tiba burung jalak yang tadi diikuti kembali datang. Dia tak begitu memperdulikannya si Henry ini. Melangkah mendekat, tapi burung jalak itu lagi-lagi datang dan hingga di tanah tepat di depannya seolah menghalangi mereka. Jadi burung jalaknya ini seakan-akan menghalangi geraknya si Henry ini nih guys. Tiba-tiba berhembus angin dingin menerpa wajahnya si Henry ini. Dia seperti merasa sebuah kengerian atau tepatnya teror. Henry melihat ke arah tempat yang dituju tadi nih guys. Perlahan kabut mulai menghilang. Sedikit lebih jelas dia melihat bahwa tempat itu adalah sebuah Gua. Terdapat banyak sekali sesajen diletakkan di depan pintu gua tersebut nih guys. Sedikit kelegaan, artinya ada manusia yang pernah ke sini. Tapi kelegaan itu seketika hilang ketika Henry ini melihat seperti ada sorot mata yang menatap tajam ke arahnya dari dalam mulut gua itu ya guys. Henry terpaku seperti tersihir gitu. Dia sama sekali tak mampu menggerakkan tubuhnya. Hingga tiba-tiba Henry merasakan tulang-tulangnya mulai lemas tak berdaya. Dia pun terduduk, pandang matanya berkunang-kunang. Ketika kegelapan hampir menguasai kesadarannya, tiba-tiba Henry seperti merasakan sentakan yang mirip tersengat arus listrik. Diikuti hembusan angin dingin cukup kencang banget nih guys, menerpanya, lalu dia seketika langsung sadar gitu.
Ketika pandangan matanya sudah jelas, Henry melihat kepulan asap nih guys, tepat di depan pintu mulut gua tersebut. Asap itu bergerak-gerak di sekitar sajen yang berada di situlah. Dan tak lama kemudian tiba-tiba si Kevin ini berteriak di belakangnya si Henry. Dri, lari Dri, ayo lari cepat. Ucap si Kevin seperti itulah ya. Si Kevin ini dengan rasa yang panik dan ketakutan sampai dia berlari itu kencang sekali ya guys ya. Dan Henry itu sampai kayak kelewalahan gitu mengejarnya. Hingga dengan susah payah, akhirnya Henry kini sudah berada tepat di belakangnya si Kevin ini nih guys. Dengan satu gerakan menjaga salah satu kakinya si Kevin ini, akhirnya Henry berhasil menghentikan langkah si Kevin ini dengan cara menjatuhkan ya si Kevin itu. Dan si Henry pun mulai mempertanyakan si Kevin, Vin, tenang dulu, stop. Ucap si Henry seperti itu ya guys ya. Kevin terlihat terengah-engah dan mulai menjawab pertanyaan yang tadi disampaikan oleh si Kevin, meresponnya lah ya. Dri, ngeri, ucapnya kayak terbata-bata gitu lah. Tenang dulu, tenang, minum dulu, baru bicara. Si Henry menjelaskan kepada si Kevin saat si Kevin ini dalam kondisi yang kurang normal lah ya. Dengan bilang ke Henry kalau dia itu lihat tadi banyak banget Dri. Mereka nggak suka sama kita, mereka mau nyerang, makanya gue lari, ucap si Kevin kepada si Henry ini nih guys. Apa Vin? Lo lihat apa? Sambungnya si Henry seperti itu. Dan si Kevin itu menjawab, ada makhluk gede banget mirip yang gue lihat waktu tadi lo ninggalin gue itu Dri. Dia bawa senjata kayak semacam patungan gitu Dri. Terus di belakangnya banyak banget makhluk kecil-kecil, semuanya bawa parang gitu. Mereka melihat kita dengan tatapan yang gak suka, kayak kesal, marah gitu lah Dri. Lalu yang gede kayak mau jalan ke arah kita, makanya gua ngajak lari. Di situ gua mulai rasa panik, ketakutan luar biasa, makanya gua lari itu ya sekenceng gua harus meninggalkan tempat itu. Henry yang tidak bisa melihat bentuk penampakannya itu dan hanya bisa manggut-manggut mencoba mencerna penuturan si Kevin ini guys. Memang tadi dia rasakan banyak sekali kehadiran makhluk gaib di sekitar gua itu. Tapi dia tidak yakin apakah mereka berniat baik atau buruk. Henry hanya memastikan tempat tadi hingga merasa seperti hampir kehilangan kesadaran. Lalu tiba-tiba kembali sadar dan Kevin menariknya untuk lari. Dan ternyata si Kevin itu memang tadi dalam keadaan yang tidak sadar ya guys ya. Ketika sadar dia diajak lari oleh si Kevin ini. Sungguh sangat crowded banget lah keadaan mereka berdua pada saat itu. Di sini Henry kembali berdoa dan berzikir memohon ampun serta memohon perlindungan dari segala mara bahaya. Tak lama berselang, burung jalak yang tadi dia ikuti kembali datang dan hinggap di tanah tepat di depannya si Henry ini. Burung itu lalu berkicau sambil terus menatapnya. Seolah-olah dia sedang berkomunikasi dengan si Henry ini. Henry kembali merasakan seolah burung itu menyuruh mengikutinya. Kali ini, dia meyakini dirinya untuk terus mengikuti burung itu. Jadi Henry ini meyakini kalau mungkin burung ini sebagai petunjuk gua untuk arah pulang kali. Mereka kembali berjalan menyusuri sabana ini mengikuti burung jalak yang tadi itu. Sesekali burung itu berhenti dan berkicau sambil tengok-tengok ke segala arah. Lalu terbang lagi dan mereka pun melanjutkan mengikutinya. Beberapa kali Henry dan Kevin berhenti ketika burung itu kembali berkicau. Tapi jujur dia merasakan saat ini mereka tidak merasakan adanya gangguan secara gaib. Mereka terus berjalan dan si Henry ini menyadari kalau jam itu sudah menunjukkan 3:30 sore. Dan berharap mereka sebelum ketemu gelap sudah menemukan jalur yang benar lah ya guys, atau setidaknya lokasi yang aman untuk bermalam. Harapannya seperti itulah. Tak lama kemudian mereka sampai di lokasi yang banyak terdapat pepohonan cantigi. Banyak juga batu-batu berukuran lumayan besar tersebar di segala tempat. Saat Henry mengamati lokasi di sekitar, tanpa disadari ternyata burung jalak yang diikuti sudah tidak ada. Entah pergi kemana dia, Henry dan Kevin pun tidak menghiraukan lah.
Mereka berusaha mencari keberadaan burung itu karena dia rasakan burung itu memang seperti sedang menuntun mereka ke arah yang benar lah ya. Dan di selang waktu tiba-tiba ada suara yang memanggil mereka dari kejauhan. Mas, mas. Teriak seorang entah dari mana. Teriak aja seperti kayak manggil-manggil mas, mas gitulah ya. Henry dan Kevin cengiukan mencari sumber suara itu. Hingga tiba-tiba mereka dikagetkan dengan kehadiran seseorang yang berdiri di sebuah batu tepat di belakang mereka. Henry pun mengamati orang tersebut. Dia memakai pakaian biasa, celana panjang, berwarna coklat tua, sepatu, jaket parasut, beserta hoodie yang menutup kepalanya ini nih guys. Dia juga menggendong sebuah carrier besar. Henry yakin dia pendaki juga. Dan Henry kayak merasa bersyukur lah. Mereka bertemu orang lain dan pendaki juga pada saat itu. Orang itu yang dibilang Henry adalah seorang pendaki bertanya kepada si Henry, "Sampean nyasar mas?" Ketika Henry mau menjawab, tiba-tiba mulutnya terdiam saat melihat bagian wajahnya yang sangat pucat. Benar sekali, kulit orang ini atau pendaki ini sangatlah pucat. Seperti tidak ada darah yang mengalir. Dan Henry pun jadi berpikir bahwa dia bukanlah manusia seutuhnya ya guys. Lagi pula jika dia memang manusia, apa yang dia lakukan sendirian di sini? Dan pendaki itu pun langsung kayak merespon kembali. Dia bilang, Tenang aja mas, saya ini manusia juga seperti sampean. Gak perlu takut, saya juga nyasar di sini. ucapnya seperti mengetahui isi pikirnya Henry gitu. Padahal si Henry ini nggak bilang, dia cuman kayak berbicara dalam hati. Tapi pendaki ini kayak tahu lah apa yang dirasakan si Henry ini. Iya mas, jenengan sendiri saja, ucap si Henry ini kepada si pendaki misterius itulah ya. Saya rombongan bersama teman-teman saya, tapi saya nyasar sendirian di sini. Teman-teman saya sudah pergi meninggalkan saya karena saya sudah menemukan jalannya dan mereka sudah tidak ada di sana. Tapi saya memang kembali lagi ke sini untuk mengambil tas saya. Sengaja saya tinggalkan di sini waktu nyari jalan. Ucap pendaki itu kepada si Henry ini ya. Lagi-lagi Henry ini terdiam nih guys. Pendaki itu benar-benar seperti bisa membaca pikirannya si Henry ini. Henry ini jadi ragu dengan orang ini apakah akan mengikutinya atau tidak. Dan pendaki ini mulai membuka omongan lagi. Sudah nggak perlu dipikirkan lagi. Ayo ikut saya aja. Nanti saya tunjukkan jalannya menuju ke jalur pendakian. Tidak perlu takut, saya akan menjaga kalian. Ucapnya seperti itu nih guys. Sepertinya memang tidak ada pilihan lain. Lagi pula sejak pagi tadi Henry dan Kevin sudah sangat sering menemui hal janggal dan tidak masuk akal lah, di luar logika kita semua. Badan dan pikirnya sudah terlalu lelah juga. Siapa tahu memang inilah jalan keluarnya. Jika memang nantinya ditakdirkan tidak selamat, setidaknya Henry dan Kevin mati dalam upaya menyelamatkan diri, bukan dalam kepasrahan semata. Hingga sampailah Henry dan Kevin ini di sebuah dinding tebing yang tidak terlalu tinggi, mungkin sekitar tingginya ini 5 meteran lah. Dan pendaki ini membuka omongan, "Kita sudah sampai di ujung perjalanan. Kalian jalan saja melalui pinggiran tebing ini, teruslah naik, nanti kalian akan menemukan jalur pendakian." Ucapnya seperti itu. Jadi ketika si Henry ini mulai berpamitan dengan si pendaki misterius ini, sangat dramatisir ya guys. Ketika si Henry mulai berjalan melewati pendaki ini, Henry sempat mencium bau aroma Kamboja gitu. Dan si pendaki ini tersenyum kepada si Henry. Henry dan Kevin pun melanjutkan perjalanan sesuai arahan yang diarahkan oleh si pendaki ini. Terus berjalan lurus sampai pada akhirnya Henry dan Kevin mulai menemukan titik yang dimana mereka cari, yaitu jalur pendakian sebenarnya lah ya guys.
Oh iya, jadi si Henry dan Kevin ini tidak memutuskan untuk kembali ke puncak ya, tapi dia memutuskan untuk kembali turun ke base camp. Di perjalanan turun, normal-normal saja, dia tidak merasakan ada kegagalan lain seperti yang tadi dialami saat dia tersesat. Sampai pada akhirnya Henry dan Kevin ini sampai di base camp, singgah di salah satu warung dan menanyakan kejadian yang mereka alami berdua itu. Salah satunya yang mereka temukan pendaki yang misterius ini nih guys. Dia menanyakan ke orang warung itu, dan orang warung yang dia tanyakan itu merespon dan mengiyakan bahwasannya memang waktu itu ada pendaki yang hilang dan dia sampai saat ini tidak diketemukan. Henry dan Kevin pun sempat kaget dan shock ya. Shock dalam arti itu panik. Kok bisa mereka dituntun oleh pendaki yang sebenarnya dia itu sudah meninggal. Tapi di sisi lain Henry sangat bersyukur banget kepada almarhum tersebut lah ya. Dia sudah diberikan jalan petunjuk yang benar sampai ke bawah. Mungkin sampai di situ cerita pengalaman pendakian Kevin dan Henry saat mendaki di Gunung Lawu. Semoga teman-teman semua bisa mengambil sisi positifnya dalam cerita ini, bisa menjadikan pelajaran bagi kita semua bahwasanya attitude dan sopan santun itu perlu banget kita jaga dimanapun kita berada ya. Mungkin gak cuma hanya di gunung aja, di rumah, di kantor, di lingkungan manapun lu berada, attitude dan sopan santun perlu banget dijaga. Apalagi dalam berkegiatan mendaki gunung, dua hal itu penting banget. Selain itu juga persiapan fisik, informasi yang sedetail mungkin, apalagi kalau kita mau mendaki gunung, alangkah baiknya kita mempelajari karakteristik gunung yang kita daki dulu. Dan kalau kita adalah seorang pemula, alangkah baiknya juga kita mendaki sama orang yang berpengalaman untuk menghindari apa? Untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. Salah satunya yang dialami oleh Kevin dan Henry ini. Mereka berdua baru pertama kali mendaki Gunung Lawu, dan pada tahun itu mungkin minim banget informasi tentang Gunung Lawu, tidak kayak zaman sekarang. Apalagi di zaman sekarang ini kita gampang banget mendapatkan informasi, manfaatkan sebaik mungkin agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan bagi kita dan sekitar kita juga. Oke, mungkin itu aja dari gua Indra. Saksikan video-video berikutnya dari besok pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.